Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabar? Jumpa lagi bersama Teacher Indah Permatasari hari ini di SD Islamic School Excellent Kota Bukit Tinggi. Bagaimana kabarnya semua? Apakah sehat? Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, tidak dikurangi satu apapun. Anak-anak teacher semua, pada hari ini kita akan belajar tema 1 tentang hidup rukun dengan fokus pembelajaran pada mata pelajaran matematika. Kompetensi dasarnya adalah membandingkan dua bilangan cacah. Tujuan pembelajaran, siswa dapat membandingkan bilangan 3 angka dengan tanda kecil, sama atau besar di antara dua bilangan dengan tepat. Sementara itu, materi kita hari ini yang lebih fokusnya adalah membandingkan dua bilangan cacah. Anak-anakku semua, perhatikan gambar yang ada di layar monitornya. Silakan lihat di sana ada gambar buah apel dan juga ada gambar buah jeruk. Yuk kita hitung sama-sama ada berapa ya buah apelnya. Kita hitung sama-sama buah apelnya yang berwarna merah ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ya, semuanya ada 24 buah apel. Sementara itu buah jeruknya kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ada 30 buah jeruk. Nah, anak-anakku semua, bagaimana ya perbandingannya? Ada 24 buah apel dan juga ada 30 buah jeruk. Antara 24 dengan 30, mana ya yang paling banyak jumlahnya? Yang paling banyak jumlahnya adalah 30. Jadi antara buah apel dan buah jeruk yang memiliki jumlah paling besar adalah buah jeruk, yaitu 30. Sehingga buah apel lebih kecil dari 30. Nah, buah apel lebih kecil dari buah jeruk jumlahnya. Tanda kata-kata kecil dapat disimbolkan dengan tanda yang teacher kasih lingkaran ini. Ya, itu adalah tanda kecil dari. Yuk sekarang kita lihat contoh selanjutnya. Ada kegiatan perlombaan sepeda. Di sana ada 4 orang mengikuti lomba sepeda santai. Pada setiap kaos tertulis nomor peserta. Pada kaos yang pertama pesertanya adalah memiliki nomor 113. Peserta kedua 124, peserta ketiga 106, peserta keempat 128. Untuk nomor punggung ini, masing-masing peserta mendapatkannya sesuai dengan urutan ia mendaftar, dimulai dari urutan yang terkecil. Anak-anakku semua, berdasarkan 4 nomor urut untuk perlombaan ini, yang manakah ya nomor urut yang paling terkecil? Yuk kita lihat siapa ya yang kira-kira mendaftar terlebih dahulu. Nah, yang mendaftar terlebih dahulu adalah peserta dengan nomor urut 106. Ya, peserta dengan nomor urut 106 adalah peserta pertama yang paling mendaftar terlebih dahulu karena dia memiliki nomor pendaftaran yang paling kecil. Selanjutnya dilanjutkan oleh peserta dengan nomor urut 113. Selanjutnya 124 dan 128.
Nah, anak-anakku semua, ingat ya untuk mengurutkan dimulai dari bilangan angka yang paling kecil. Nah, ternyata bagaimana langkah-langkah membandingkan bilangan? Langkah-langkah yang pertama adalah kita lihat angka ratusannya. Kemudian kita pilih setelah angka ratusannya kita lihat lagi. Jika angka ratusannya sama, maka kita lihat angka puluhannya. Nah, jika angka ratusannya sama, angka puluhannya juga sama. Lalu kita lihat angka satuannya. Apakah angkanya lebih besar atau lebih kecil? Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh ya nak ya. Contoh kita lihat pada tayangan slide selanjutnya. Membandingkan dua bilangan ratusan. Nah, ini adalah contoh menggunakan kubus satuan. Kita lihat bagaimana sih caranya kita membandingkan menggunakan tanda kecil dari, besar dari, atau sama. Nah, pada yang pertama, gambar teacher yang pertama ini ada kubus satuan, yaitu ada yang bernilai 1 ratusan, ada 1 puluhan, ada yang bernilai 5 satuan. Nah, 1 ratusan nilainya 100, 1 puluhan nilainya 10, dan 5 satuan nilainya 5. Maka lambangnya dapat ditulis 115. Untuk gambar yang kedua, ada kubus satuannya 1 ratusan, ada 2 puluhan, ada 4 satuan. Nah, 1 ratusan nilainya 100, 2 puluhan nilainya 20, dan 4 satuan nilainya 4. Kemudian bilangan ini memiliki lambang bilangannya adalah 124. Nah, anak-anakku semua, tadi syarat-syarat untuk membandingkan bilangan 3 angka, 2 bilangan adalah yang pertama dilihat adalah ratusannya. Nah, yuk kita lihat ratusannya. Ratusannya berapa ya? Pada gambar di samping ratusannya adalah 100. Pada gambar kedua juga 100. Nah, ternyata sama. Jika sama nilai ratusannya, maka kita lihat lagi nilai puluhannya. Pada yang gambar yang pertama ini puluhannya bernilai 10. Pada gambar yang kedua puluhannya bernilai 20. Nah, ternyata puluhannya antara gambar 1 dan gambar 2 berbeda. Dapat kita simpulkan manakah yang lebih besar, nilai 10 dari 20? Yuk kita pikirkan, mana ya yang lebih besar? Ternyata yang lebih besar itu adalah nilai dari 20. Maka sampai di sini kita sudah berhenti bekerja. Kita tidak perlu melihat satuan lagi karena di puluhannya sudah berbeda. Sudah bisa kita lihat mana yang kecil, mana yang besar. Nah, maka didapatlah 115 kecil dari 124. Kita lihat dari puluhannya yang berbeda. Gambar 1 10, gambar 2 20. Maka dapatlah kesimpulan 115 kecil dari 124. Nah, simbol lambangnya bagaimana? Tanda kecil itu seperti ini Diana. Ini adalah simbol dari atau lambang dari tanda kecil dari. Nah, sekarang anak-anakku semua, kita lihat contoh di buah ini. Neneng membantu ibu menyiapkan paket bantuan. Paket bantuan terdiri dari 205 bungkus tepung terigu dan 238 minyak goreng. Ya, ada 200 tepung terigu dan juga 238 tepung terigu dan 205 kebalik ya, terdiri dari 205 tepung terigu dan 238 minyak goreng. Nah, anak-anak teacher pasti tahu ya, minyak goreng biasanya digunakan untuk memasak. Kalau tepung terigu digunakan untuk buat kue. Kalau kita melihat dari syarat yang harus dilakukan untuk menentukan atau membandingkan dua bilangan, ialah yang pertama kita melihat nilai ratusannya. Yang minyak goreng ratusannya adalah 200. Terigu ratusannya juga 200. Ternyata sama. Jika sama, kita lihat puluhan. Minyak goreng puluhannya bernilai 3, 40. Sedangkan tepung bernilai 0, puluhan.
Berarti mana yang besar antara 3 dengan 0? Berarti besar 3. Maka dapat disimpulkan bahwa minyak goreng memiliki jumlah nilai yang lebih besar atau berat yang lebih besar daripada tepung yang jumlahnya 205, sedangkan minyak goreng jumlahnya adalah 238. Anak-anak kecil paham dengan penjelasan ini? Semoga paham ya. Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara menuliskan simbol. Untuk menuliskan simbol, tanda kecil dari, besar, dan sama dapat kita tuliskan seperti yang ada di sini. Simbol ini menunjukkan bilangan kurang dari, sedangkan simbol ini menunjukkan bilangan lebih dari. Nah, bagaimana dengan simbol ini? Menunjukkan bilangan sama dengan. Anak-anakku semua, semoga paham ya. Kita coba melihat contoh soal berikutnya. Kita lihat di sini ada gambar pena berwarna ungu. Yuk kita perhatikan pada gambar yang A. Pada gambar A berjumlah 278. Ini 1 ratusan, ini 2 ratusan, ini ada 70-an. Dan masing-masingnya ada 8 satuan. Gambar yang B berjumlah 378. Sama, ini 100, 200, 300, tambah 70-an dan 8 satuan. Bagaimana ya perbandingannya? Kita lihat. Berdasarkan yang kita pelajari tadi, kita lihat dulu ratusannya. Bagaimana ratusannya? Yang pertama, yang A ratusannya adalah bernilai 200. Yang B ratusannya bernilai 300. Berarti 200 dengan 300 manakah yang lebih besar? Besar 300. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa 278 lebih kecil dari 378. Anak-anak teacher paham? Semoga mengerti ya. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Bilangan 264 dengan 157. Waduh, kalau kita lihat saja ini bisa dijawab ya. Ada 200-an, ada 100-an. Nah, udah pasti bahwa bilangan angka 200-an lebih besar dari 100-an. Sehingga dapat kita lihat kesimpulannya adalah 264 lebih dari 157. Bagaimana anak-anakku semua? Kita coba lagi soal berikutnya. Contoh soal 277 dengan 277. Waduh, ini angkanya kenapa ya? Sama. Nah, kita lihat 200-an sebelah kiri, sebelah kanan juga 200-an. Puluhannya 70-an, sini juga 70-an. Untuk satuannya 7 satuan dan juga 7 satuan, maka dia bernilai sama. Nah, berikut tanda samanya. Angka pertama dan keduanya sama, maka dia sama-sama 277. Hasilnya adalah sama. Jadi ini adalah tanda sama karena dia bernilai sama. Oke, anak-anakku semua, bagaimana? Apakah sudah paham? Sudah mengerti? Semoga anak-anak teacher paham ya dan mengerti. Terima kasih. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.